Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks persuasi. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita pagi ini. Salam literasi, tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Keterampilannya, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini merumuskan pengertian teks persuasi, mengidentifikasi ajakan-ajakan dalam teks persuasi. Baik anak-anak, kita mulai saja. Mari berbahasa persuasif. Bab 7, silakan anak-anak yang punya buku paketnya, silakan dilihat halaman 175. Nah, pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Nah, itu artinya kamu sudah cukup akrab dengan hal-hal yang persuasif. Itu berarti teks persuasif bukan lagi hal yang asing bagi kehidupan kamu sehari-hari. Bahkan kemampuan untuk mempengaruhi orang, berpersuasi sangat penting kamu kuasai. Misalnya dalam kegiatan berbicara di depan umum. Nah anak-anak, dalam bab ini kamu akan memahami dan menelaah struktur teks persuasi. Dengan begitu, kamu pun akan mudah pula di dalam mempersuasi orang lain. Nah, untuk bersama-sama berbuat sesuatu yang bermanfaat tentunya. Baik anak-anak, sudah siap ya? Menemukan ajakan dalam teks persuasif. 1. Pengertian teks persuasif. Perhatikanlah teks berikut. Mari kita baca. Terus terang, saya merindukan teen lead yang berani jujur, wajar, dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Kartini-kartini di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, mengubar kekasih, hingga lupa pada semangat keindonesiaan dan upaya mengejar kepintaran seperti telah ditunjukkan Raden Ajeng Kartini. Untunglah Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan teen lead. Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik. Oke, secara tidak langsung teks tersebut menyampaikan ajakan kepada pembaca. Nah, ajakan ditujukan kepada pelaku-pelaku dunia perfilman untuk membuat tontonan atau sinetron teen lead yang jujur, wajar, dan otentik. Penulis juga berharap agar tontonan itu tidak melupakan semangat keindonesiaan dan dapat mengejar kepintaran sebagaimana yang telah ditujukan oleh Raden Ajeng Kartini. Dengan karakteristik tersebut, teks di atas digolongkan ke dalam teks persuasif. Teks tersebut berisi ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut mendorong seorang untuk mengikuti harapan atau keinginan penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan di dalam teks tersebut cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Oke anak-anak, dapat kita simpulkan isi dari teks persuasi itu mencakup 3 hal penting. Di antaranya 1. Argumentasi, fakta, dan ajakan. Argumentasi itu berupa pendapat dari para ahli, ide atau gagasan dari para ahli. Nah, sedangkan fakta bahwa pendapat dari para ahli itu harus sesuai dengan kenyataan, bukan berita yang hoax atau berita yang bohong. Jadi fakta ada benar ya.
Nah, yang terakhir berupa ajakan. Nah, tidak lengkap kalau teks persuasi itu tidak ada ajakan. Jadi, ajakan itu bisa berupa himbauan, pemberitahuan, bisa berupa undangan juga. Baik anak-anak, masih semangat ya tentunya. Bisa kita lanjutkan lagi? Oke. Yang kedua, ajakan dalam teks persuasif. Nah, di dalam pelajaran sebelumnya telah kamu ketahui bahwa teks persuasi ditandai oleh kehadiran apa anak-anak? Betul sekali, ajakan. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak, bisa berupa undangan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu. Seperti di dalam cuplikan-cuplikan di atas bahwa suatu ajakan ditandai dengan kata-kata apa, ada yang tahu? Betul sekali anak-anak, harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya lah. Nah, di samping itu tidak sedikit pula teks persuasi yang menyampaikan ajakannya itu secara tersirat. Ada yang tahu apa itu tersirat? Oke, kita bahas ya. Nah, hal itu seperti yang tampak pada cuplikan teks di awal-awal bab ini. Walaupun tidak dinyatakan secara langsung, pembaca tetap akan memahami bahwa teks itu berisi suatu ajakan atau bujukan agar pembaca itu berbuat sesuatu sesuai dengan harapan penulis. Baik, kita jelaskan satu persatu. Ajakan di dalam teks persuasif ada dua jenis, ada yang tersirat dan tersurat. Oke. Yang tersurat itu berarti di dalam sebuah teks persuasifnya terdapat kata-kata ajakan seperti apa yang tadi loh. Ada harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan yang tersirat berarti tersembunyi di balik pernyataan. Jadi di dalam teksnya itu tidak ada kata-kata ajakan seperti harus, hendaknya. Tetapi dalam teks itu pernyataan-pernyataannya itu secara tidak langsung mengajak si pembaca. Oke, agar lebih jelasnya lagi kita baca teksnya ya. Kita baca sama-sama. Pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Perusakan lingkungan di wilayah resapan air seperti Puncak dan Bogor juga harus bisa dihentikan. Nah, kalau bisa begitu, sudah barang tentu banjir di Jakarta tidak akan terjadi. Sekarang yang B. Kalau Anda kehabisan tempat menginap di hotel-hotel berbintang, jangan khawatir. Toh tujuan Anda menikmati alam pedesaan. Anda bisa memilih penginapan sederhana dengan harga sangat murah. Hampir semua penginapan kecil ini juga terjaga kebersihannya. Ada yang unik menyangkut tempat-tempat penginapan di Sangkan Hurip. Hampir semua hotel berbintang atau penginapan kecil menyediakan fasilitas air panas alami. Bedanya di hotel bisa diatur suhunya. Di penginapan kecil benar-benar mengandalkan kehendak alam. Oke, sudah kita baca ya tadi sama-sama. Sekarang kita tentukan apakah bacaan yang A itu termasuk ke dalam teks yang tersurat atau tersirat. Oke, ada yang tahu anak-anak? Benar sekali bahwa pada bacaan yang nomor A itu teksnya ada kata-kata harus. Oke, harus berarti tersurat, betul sekali. Nah, sedangkan pada bacaan yang B di sana tidak ada kata-kata ajakan, tetapi secara tidak langsung si penulis ini mempromosikan tempat penginapan hotel berbintang ya yang bernama Sangkan Hurip. Jadi pernyataannya itu tersembunyi, tidak ada kata-kata yang ajakan. Berarti pada bacaan yang B termasuk ke dalam ajakan teks persuasi yang bersifat tersirat. Bisa ya membedakan antara tersurat dan tersirat. Pintar anak-anak. Oke, lanjut. Kita udah masuk ke bagian yang B ya, menyimpulkan isi teks persuasif. Sekarang ada yang tahu apa itu simpulan? Ada yang mau bantu jawab anak-anak? Oke, jadi simpulan itu adalah rumusan akhir tentang sesuatu.
misalnya sebuah teks ya. Nah, simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan. Nah, kesimpulan untuk tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks persuasi itu? Oke, sekarang kita lihat contohnya. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Oke, kita simpulkan ya sama-sama. Teks tersebut berisi bujukan kepada siapa? Betul, kepada si pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Yang seperti apa pola makan sehat dan seimbang? Tentunya ada asupan protein, ada sayur, ada buah, ada susu. Nah, kita juga bisa membuat simpulan tentang cuplikan teks tersebut, yakni bahwa agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Sekarang kita akan melihat langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif. Oke, bagaimana cara menyimpulkannya? Adapun langkah-langkahnya secara sistematis. Nah, sistematis itu secara berurutan dalam membuat atau merumuskan simpulan dari teks persuasif. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Maksudnya, kalian itu membaca secara keseluruhan ya, atau tidak terjeda atau dipotong-potong gitu bacaannya. Jadi baca secara keseluruhan. Nah, yang B, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu. Jadi jika kalian ketika membaca menemukan kata-kata yang penting, langsung saja dicatat. Yang C, memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Jadi kamu harus bisa mencari hubungan yang masuk akal antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain atau antar bagian dari sebuah teks persuasi itu. Jadi hubungan yang masuk akal. Oke. Yang D, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas, yaitu menggabungkan hal-hal yang penting tadi yang sudah kalian catat menjadi sebuah simpulan yang ringkas maupun jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita selesai. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua ya. Ingat, tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.